Asani faqad asallah. Siapa orang yang mentaati aku, kata Rasul, berarti dia taat sama Allah. Siapa orang yang durhaka kepada aku, berarti dia durhaka sama Allah. Nah, makanya kita ikuti petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa yang suci itu Allah. Kita ini kotor, jangan ngaku pula kita ini bersih. Maka sebut-sebutlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Bahasa yang tak tertulis, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Subhanallah, ya Allah kau yang suci, subhanallah aku yang kotor. Ngaku kita kalau kita ini kotor. Mana kotornya? Pertama, banyak dosa ya. Yang kedua, banyak nggak tahu ya, nggak tahu, banyak nggak tahunya kita. Hati kita masih kotor, masih dipenuhi oleh dunia yang fana ini, belum bersih ya. Nah, oleh karena itulah maka kita diingatkan oleh Allah, subhanallah, subhanallah, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ini namanya zikir penyadaran, supaya kita sadar dulu kalau yang suci itu Allah, kita ini kotor. Nah, sedangkan kita manusia ini mesti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, mesti pulang kepada Allah. Allah itu maha suci. Karena dia maha suci, maka dia tidak menerima yang kotor-kotor. Yang dia terima yang suci juga. Kalau yang kotor nggak bakal diterima. Nah, sedangkan kita akan ingin kembali ke Allah, maka solusinya sucikan dulu hati kita, bersihkan dulu diri kita kalau betul ingin kembali ke Allah ya. Jadi jangan hanya sekedar mulut saja ingin kembali ke Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mah omongan mulut ya. Tapi bagaimana hati kita sendiri sebenarnya? Ya, masihkah lengket kita dengan yang lain? Belum lengket hati kita ke Allah. Kalau hati kita belum lengket kepada Allah, maka itu masih kotor. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah? Tidak ada jalan lain kecuali mensucikan diri. Nah, kita berusahalah untuk mensucikan diri kita supaya kita bisa selamat pulang ke Allah. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana cara mensucikan diri? Nah, ini yang perlu kita belajar. Kita tanya kepada mereka yang ahlinya. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau untuk mensucikan diri ini mesti kita mengikuti 4 langkah. Pertama, sucikan diri dari hadas dan najis. Itu pakai air. Yang nggak ada air pakai tayamum. Nah, maka kita perlu belajar bagaimana cara mensucikan diri dari hadas dan najis. Suci dari hadas besar, mandi. Mensucikan diri hadas kecil, berwudu. Mensucikan dari najis, buang bendanya, bau dan rasa.
pakai air. Kalau nggak ada air, tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Nah, ini perlu kita belajar juga kepada yang ahlinya. Jangan seperti ceritanya ada seorang sahabat lapor kepada Rasul. Ya Rasul, kenapa? Celaka saya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan sama istri saya semalam. Cuman paginya mau mandi nggak ada air ya Rasul. Maka saya tayamum. Cara kamu tayamum gimana? Ya saya berguling-guling di depan rumah saya. Kata Rasul, ya bukan begitu cara tayamum. Maka berguling-guling di depan rumah. Ya, tayamum, usapkan muka dengan debu dan dengan tangan yang sudah berdebu. Kemudian tangan kanan dan tangan kiri, sudah itu aja. Nah, maka kita perlu belajar cara bertayamum. Bapak Ibu yang saya hormati, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita sucikan anggota tubuh zahir kita. Anggota tubuh zahir kita ini ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, membersihkan anggota tubuh zahir ini tidak cukup pakai air, dan bahkan memang bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, maka ada istilahnya sholat sunat taubat. Kita laksanakan sholat sunat taubat. Kita lakukan mandi taubat. Mandi taubat dulu, bangun tengah malam, jam 2 malam, mandi taubat. Ya. Nawaitu ghusla li taubati ilallahi taubatan nasuha lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi karena aku bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, mandi taubat kita ya, dengan niat untuk bertaubat kepada Allah. Nah, kita sudah diajar oleh pengasahabah ya, kalau mandi baca doa, Allahumma anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Selesai kita mandi, baca doa lagi, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu baca doa. Insyaallah dengan kita istiqomah melaksanakan itu, dosa kita diampunkan Allah, penyakit pun dihilangkan oleh Allah. Nah, jadi itu salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Dulu kan pernah ada yang jamaah kita, dia datang ke rumah ngencot-ngencot. Kenapa? Saya bilang kena rematik katanya. Saya bilang mau mandi tengah malam untuk obat rematik. Ya tambahlah nanti kata rematiknya. Ya enggak lah, saya bilang nanti saya kasih doanya. Saya bilang. Nah, saya terkan doanya tadi. Ya, mandi taubat, saya bilang baca doanya ketika mandi, Allahumma anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, nanti ketika sudah mengguyur ya air ke tubuh kita, anggap air itu membawa semua penyakit ya, jadi penyakit kita hilang dibawa oleh air yang kita guyurkan ke tubuh kita. Begitu selesai mandi, baca doa, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan membuat aku sehat. Baca doa itu saya bilang. Rupanya dikerjakan, Pak, dilaksanakan sama dia. 3 bulan kemudian datang lagi ke rumah. Nah, udah bagus jalannya. Nah, udah sehat saya bilang. Udah, alhamdulillah katanya, berkat mandi tengah malam. Nah, jadi Bapak Ibu jangan malas-malas mandi tengah malam, ya kan? Untuk menghilangkan dosa, mandi taubat, dan insya Allah menghilangkan penyakit. Nah, tapi doanya jangan lupa dibaca doanya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu yang kedua. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir dengan cara istighfar dan taubat, ya kan?
Nah, bagaimana caranya istighfar? Istighfar itu apa? Istighfar itu memohon kepada Allah supaya bekas-bekas ya daripada perbuatan maksiat kita dihapus oleh Allah. Sebab setiap perbuatan maksiat sekecil apapun pasti menimbulkan bekas. Ya. Bagaimana bentuk bekasnya? Ini ada sebuah cerita. Jadi ada seorang laki-laki, ya. Ini dia nih bujang tua. Nikahlah dengan seorang gadis yang kebetulan gadis itu gadis solehah. Ya, gadis yang memang rajin ibadah. Tapi si bujang ini preman pasar, yang kerjanya mabok-mabok, ada judi itu kerjanya. Tapi dia tertarik dengan si gadis itu, sehingga dia ngajak gadis itu nikah. Kata si gadis itu, "Bang, saya mau, tapi abang taubat," katanya. "Kalau abang mau taubat, hentikan semua minuman-minuman keras, tinggalkan judi, perbuatan maksiat tinggalkan, saya mau," kata si gadis itu. Nah, dasarnya memang sudah cinta, begitu ya sudah, ditinggalkan semua perbuatan yang selama ini dia lakukan. Mabuknya dia enggak lagi, gitu ya. Dia taubat, ya, betul-betul dia mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian dia nikahlah dengan si gadis itu, gitu ya. Nah, mulai dari awal si gadis itulah yang ngajar dia cara sholat, gitu ya. Apa bacaan-bacaan sholat. Nah, istrinya itu yang ngajarnya itu. Nah, tapi ya karena memang dia memang betul-betul taubat, ya, katanya mau berbuat baik, meninggalkan maksiat, dia laksanakan. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang baik, orang soleh, ya. Sholat di awal waktu, karena kebetulan rumahnya dekat masjid, selalu berjamaah di masjid, gitu ya. Nah, kemudian mabuk-mabuk sudah enggak lagi. Pokoknya rajinlah. Ibadahnya sudah rajin. Dia juga sudah bisa baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, gitu ya. Berjalanlah 10 tahun, ya. 10 tahun sudah berjalan, ibadah yang dikerjakan selama ini alhamdulillah jalan. Ya, artinya setiap awal waktu sholat, gitu ya, sering baca Al-Quran, berdoa, zikir dan lain sebagainya lah. Pada satu ketika, ya, ketika hari raya Idul Fitri, ya, teringatlah dengan temannya yang dulu masih sama-sama jadi preman pasar. Nah, bersilaturahimlah dengan kawannya itu, sama-sama sudah berkeluarga. Nah, rupanya kawannya ini belum meninggalkan miras, masih mabuk-mabukan itulah. Jadi di mejanya itu ya ada beberapa botol minuman keras itu. Kata orang ini, kata temannya ini, "Ayo kita bernostalgia," katanya. "Minum walaupun sedikit." "Oh, saya maaf," katanya. "Saya sudah 10 tahun nggak pernah minum lagi," katanya. "Nah, saya nggak mau lagi." "Oh ya," kata kawannya itu, "ya coba dulu lah walaupun sedikit," katanya. Ya, masa nggak mau hormati kawan, kata dia. Nah, karena dalam rangka menghargai kawannya itu, diminumnya lah 1 seloki itu. Minum miras itu. Nah, mabuk sih enggak, memang dulunya udah biasa begitu. Enggak mabuk, enggak, cuman minuman keras tuh diminumnya. Begitu sudah minum, itu hari bertambah hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kok tambah malas sholatnya? Berjamaah sudah enggak lagi, gitu. Kadang-kadang sering telat pula waktunya, kadang-kadang lewat pula enggak sholat, tambah malas. Yang tadinya begitu semangat melaksanakan ibadah, setelah itu mulai timbul kemalasan. Nah, inilah salah satu bentuk bekas dari perbuatan maksiat. Malas ibadah, ya, malas berzikir. Berat hati ini mau ibadah, berat hati itu mau berzikir, itu tandanya dosa kita numpuk, ya, dosa kita banyak. Jumudul aini min qaswatil qulub
wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub, wa kasratuz dzunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Buta mata tak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan, tak terbedakan. Kenapa? Karena jumudul aini min qaswatil qulub, karena hati yang keras. Hati terlalu keras. Sudah diingatkan enggak mempan, dibacakan ayat enggak mempan, disampaikan hadis enggak mempan, keras hati. Diajak zikir enggak mau, sudah takin zikir enggak mau laksanakan, hati keras. Jumudul aini min qaswatil qulub, buta mata karena hati yang terlalu keras. Kenapa hati keras? Wa qasratul qulub min kasratiz dzunub, hati itu keras membatu karena dosa menumpuk, dosa banyak, terlilit dosa hati kita itu, terbungkus sama dosa, nggak bisa ditembus ya dengan berbagai macam peringatan, terlalu tebal ya. Wa kasratuz dzunub, kenapa dosa banyak? Min nisyanil maut, karena lupa akan mati. Dikira hidup mau selamanya, lupa mati. Padahal namanya kematian itu ya, kita sendiri nggak tahu kapan waktunya, gitu ya. Bapak-bapak mau mati apa enggak? Mau. Betul mau. Iyalah, mau masuk surga kan? Iya, syarat masuk surga itu mati dulu, gitu. Nah, nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Nah, jadi pasti semua orang pasti akan mati. Cuman orang lupa. Ya, gara-gara hati yang keras tadi, ya dah. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati keras. Hati keras min kasratiz dzunub, karena dosa banyak, dosa menumpuk. Kenapa dosa banyak? Min nisyanil maut, lupa mau mati. Dikira sekian tahun yang akan datang, belum tentu Pak. Ya dah. Kadang-kadang orang lagi joget-joget dead kata. Ada orang lagi maraton dead kata. Ada sedang baca Quran dead kata. Yang sehat jangan dikira nggak mati kata. Bisa saja kelihatannya sehat dead kata. Nah, jadi kematian itu selalu menanti. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi pasti semua orang akan mengalaminya. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita selain mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Nah, kalau orang sudah lupa mati, ya sudah. Ya, akhirnya berbuat semaunya saja. Ya, kenapa? Lupa akan mati, lupa akan azab kubur, lupa akan padang mahsyar. Masya Allah Pak, kalau baca riwayat dari Rasulullah, di padang mahsyar itu nanti berkumpul semua manusia dari awal mula dijadikan sampai hari kiamat. Ya, kumpul. Rasulullah SAW memberi contoh bagaikan anak panah yang tersusun di tempat penyusunannya sampai rapat benar. Manusia berdempet-dempet telanjang bulat. Sampai Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasul, apa enggak malu ketika itu? Enggak ada cerita malu lagi. Semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Matahari satu hasta dari kepala. Banyak yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, sesuai dengan dosanya. Lamanya cuma sehari Pak. Sehari akhirat 50.000 tahun. Itu semua orang berdempet-dempet seperti itu. Masya Allah ya. Semakin banyak dosanya, semakin sengsara dalam hidupnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau orang akan ingat mati,
tak ada kesempatan mau ketawa sebenarnya. Pasti banyak yang menangis, tapi karena kita banyak lupa akan mati, gitu ya. Dan memang Allah beri kita kesempatan untuk bersenang di atas dunia ini, dikasih mainan sama Allah supaya kita tidak terlena. Nah, supaya kita terlena lah begitu. Banyak kan kita terlena dengan dunia ini. Ya. Kalau kita perhatikan hidup ini cuma nunggu mati itulah. Hidup nunggu mati. Tapi supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih mainan sama Allah. Dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, itu mainan. Dikasih jabatan, dikasih harta, itu ya. Itu mainan semua itu. Banyak manusia terlena dengan mainan sehingga lupa dia akan mati. Nah, kita jangan sampai terlena, Pak. Ya. Sebab apa? Sebab kalau sudah dunia ini kita tinggalkan, apa yang kita alami di dunia ini itulah yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan Anda berbuat jahat, berbuat maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you. Terserah Anda. Ya. Jadi kalau orang masuk neraka bukan karena Allah itu kejam, bukan. Karena memang diminta. Ya, diminta sebab masuk neraka. Allah cuma menyediakan saja. Ini surga, ini neraka. Silakan pilih. Ya, nah, ada orang masuk surga, milih kebaikan dia di dunia. Dia nggak mau bikin maksiat. Ada orang yang milih neraka, maksiat yang dia lakukan, salat enggak, puasa enggak, zikir enggak mau, gitu. Sampai mati nggak mau taubat, ya sudah. Man balagha umru arba'ina sa'atan walam yaghlib khairau syarau falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejahatannya, lebih baik mati daripada hidup. Lemparkan saja ke neraka daripada hidup di dunia ini, kata Rasul. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kalau usia kita sudah 40 ke atas itu sudah waktunya, Pak. Ya, kita memikirkan perjalanan hidup kita yang panjang. Nah, ke akhirat nanti, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan coba perhatikan, coba renungkan apa yang sudah kau persiapkan untuk hidupmu di hari esok. Udah cukup belum persiapanmu? Nah, Allah ingatkan kita. Ya dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita usahakan bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, kembali kepada Allah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hati keras? Karena lupa akan mati. Kenapa orang lupa akan mati? Wa nisyanul maut min tulil amal. Lupa mati karena terlalu panjang angan-angan. Ingin begini, ingin begitu, ingin begini, ingin begitu. Ujung-ujungnya lupa akan mati itu deh. Panjang angan-angan, semua akan dicapai. Ya. Kenapa panjang angan-angan? Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan, terlalu cinta sama dunia. Masya Allah. Akhirnya terlena, cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Terjadi perampokan, terjadi mutilasi, pembunuhan, itu hubbud dunia semua itu. Terjadi pencurian, korupsi, itu hubbud dunia. Nah, makanya Allah ingatkan betul kita supaya hati itu diisi dengan zikir, ingat ke Allah. Ya.
Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut di hadapan Allah. Wa dunal jari minal qaul, tak perlu pakai suara. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung, sehembus napas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, tidak ingat Allah, iblis masuk. Karena iblis itu memang sengaja betul untuk mencari teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Kan dulu kan ceritanya ketika Allah perintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud ke Adam, fasajadu illa iblis, para malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan, enggak mau sujud. Karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah, maka Allah putuskan dia penghuni neraka buat selamanya. Titah sudah turun, keputusan sudah tidak bisa diganggu gugat. Iblis penghuni neraka. Nah, akhirnya iblis ngajukan usul kepada Allah. Karena nggak bakal lagi banding juga, nggak bisa. Kata, udah keputusan begitu. Ya. Nah, dia ngajukan usul saja. Ya. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk saya menjadi penghuni neraka buat selamanya, izinkan saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga di kiamat. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pada akhirnya hanya sedikit yang selamat. Nah, ini sudah menjadi rencana iblis itu. Program iblis itu untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya masuk neraka. Cuman Bapak Ibu kita perhatikan sekarang nih, ya manusia ini banyak milih masuk neraka walaupun susah. Masuk surga tuh gampang, tapi banyak nggak mau. Masuk neraka tuh susah, tapi banyak mau itu. Masuk surga, masuk ke masjid. Masjid itu dibuka terus 24 jam, Pak. Nggak banyak yang sholat. Mekik muazzin, hayya 'ala shalah, nggak datang-datang. Tapi masuk neraka susah, tapi banyak yang mau. Maling itu kan masuk neraka susah, Pak. Sudah pas maling barang orang, ngintip kalau ada yang lihat. Kalau kelihatan nanti digebuk orang, ketangkap sama Pak polisi. Sudah di kantor polisi diproses verbal lagi, ditanya-tanya dulu. Susah, Pak, masuk neraka itu. Ya, sudah ditanya-tanya, itu masuk diamankan dulu sekian bulan lamanya. Itu baru disidang. Sudah disidang baru diputuskan. Masya Allah, banyak prosesnya. Tapi mau gitu. Banyak yang mau. Tapi masuk ke masjid nggak bayar. Ikut zikir nggak bayar. Ya, tapi banyak nggak mau gitu. Jadi banyak milih. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kata orang Padang, kalau surga itu pagarnya duri, kalau neraka itu pagarnya kue, enak itu. Maka yang enak-enak kok dilarang, kata Mbak Rama. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah maka Allah ingatkan, jangan sampai lepas zikir. Ya, begitu kita lengah, iblis masuk. Ya. Saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu ya. Dari depan itu apa? Yang nyata-nyata, yang jelas-jelas. Jelas-jelas itu haram. Itu jelas. Jelas-jelas itu
apa halal, itu goda. Jangan dikira Pak kalau kita rajin zikir nggak ada godaan lagi. Bapak mau ikut menakib ya? Iya. Jangan, kata iblis. Gak usah, enggak, ini kan sekali sebulan harus ikut menakib. Walaupun hujan rintik-rintik nggak masalah. Oh jadi harus ikut juga? Oh iya, keras hatimu ikut. Iblis nggak bisa nolak lagi. Oh iya Pak, jangan sampai nggak ikut menakib Pak. Sekali sebulan Pak. Nah, apa dilepas itu? Enggak, digandeng Pak. Iya Pak, kita ikut menakib Pak. Digandeng sama iblis. Enggak dilepas enggak. Duduk di sini Pak, katanya. Kata iblis, Bapak kan sudah agak tua, carilah tempat yang nggak nyandar-nyandar dikit. Salah satu godaan. Begitu sudah agak nyandar, apa dilepas? Enggak, ditemanin. Mulai dihembus-hembusnya matanya. Nah, mulai matanya kepejam. Matanya kepejam itu, maka dipukul-pukul dari belakang sambil senang, angguk-angguk. Kata Ustadz, ini alhamdulillah ngerti betul Bapak ini ceramah saya. Supaya nggak kentara, kata iblis begitu ya. Nah, sudah ngangguk-ngangguk, ditutupnya telinga. Begitulah iblis itu liciknya, bukan main gitu. Jadi jangan dikira kalau orang yang rajin ibadah itu lepas godaan iblis, enggak Pak. Ya. Hanya satu yang iblis takutkan, Allah. Dia takut cuma Allah. Dia nggak pernah takut dengan makhluk, dengan manusia ini, enggak. Makanya idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, kata Allah, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Apabila kita ingat Allah, maka iblis menjauh. Tapi kalau kita lupa sama Allah, nah iblis mendekat. Nah, itu ya. Jadi terserah kita mau dekat sama Allah jauh dari iblis, apa dekat sama iblis jauh dari Allah. Kan pernah satu ketika itu Rasul masuk masjid. Ya. Di pintu masjid itu ada seorang laki-laki lagi duduk di pintu masjid. Kata Rasul, jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Nengoklah orang tadi, rupanya Rasul yang datang. Ngomonglah laki-laki ini, ya Muhammad, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu masjid ini? Dari tadi saya ingin mengganggu yang lagi sholat di dalam masjid itu. Cuman saya takut lagi sama orang yang lagi tidur di sampingnya itu. Lah, kamu kok takut sama orang tidur, nggak takut sama yang sholat? Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu tubuhnya saja yang terbujur itu. Hatinya ingat Allah terus. Saya nggak bisa dekat. Kalau dekat saya hancur saya, katanya. Walaupun dia tidur, tubuhnya yang tidur, tapi hatinya ingat terus ke Allah. Nah, saya nggak bisa dekat. Tapi kalau yang sholat itu badahnya saja yang tunggang-tungge itu, hatinya kemana-mana itu. Nah itu demen bener gua godain itu. Itu makanan saya itu, kata iblis. Nah jadi iblis itu lebih takut orang tidur tapi hatinya ingat ke Allah daripada orang sholat tapi hatinya tak ingat Allah. Nah kita tinggal lagi bapak-bapak, ketika kita semua koreksi diri. Ketika kita sholat ingat Allah enggak itu ya. Nah ini masalahnya. Cuman kalau mengingat Allah bagaimana cara ingatnya? Nah kalau kita nggak tahu tentang Allah gimana ingatnya? Kita kan bisa ingat kalau kita sudah tahu. Ingat kita di rumah kita, karena ada tahu rumah. Coba ingat yang kita tidak tahu, kan nggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka Allah ingatkan betul. Ya, jangan sampai lengah, wala takum minal ghafilin. Jangan sampai lengah, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai hati kita zikir kepada Allah. Maka kita latih lidah kita dengan zikir la ilaha illallah. Latih pula hati kita untuk zikir, ingat ke Allah di mana saja kita berada. Nah kalau hati kita ini sudah hidup dengan zikir kepada Allah,
maka akan jadilah kita ikan hidup di laut. Bagaimana ikan hidup di laut? Ikan yang hidup di air asin bertahun-tahun, begitu kita ambil, kok nggak asin ikannya? Padahal dia hidup di air asin loh. Kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan seminggu, sehari semalam udah asin toh. Makanya orang kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati dulu ikannya. Nah, kalau masih hidup nggak bisa dibikin ikan asin. Ya. Nah, begitu juga kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Nah, kenapa? Karena hidup hati kita zikirnya kepada Allah. Maka saya bilang tadi, silakan kita jadi pejabat, tapi pejabat yang hatinya selalu ingat Allah. Insya Allah jabatan itu menjadi jembatan untuk berbuat baik. Jabatannya itu akan membawa dia ke surga. Tapi kalau hatinya nggak ingat Allah, jabatan membawa ke neraka, Pak. Nah, begitu juga silakan kita jadi pedagang. Pedagang yang selalu ingat hati ke Allah, insya Allah tidak akan merugikan orang, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Silakan kita jadi petani. Petani yang ingat hati ke Allah, insya Allah tidak akan menggeser batas tanah. Ya. Iya, tapi kalau hati nggak ingat ke Allah, nah mumpung tetangga sebelah nggak naik ke kebun, udah geser dikit. Kadang-kadang sengaja betul buah pinang itu yang ditanam. Nah, begitu buahnya sudah jatuh, tumbuh, pindah lagi. Yang lama tebang, biarkan yang satu itu yang hidup. Gitu. Masya Allah. Jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi jaga hati. Hati kita selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa kita harus biasakan zikir dengan lisan dan hati? Karena dua inilah yang menjadi alat untuk nyebrang, Pak. Ya. Kalau lidah masih fasih, ketika akan meninggal itu sebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi ada orang yang bilang kalau begitu gampang amat masuk surga. Ingat-ingat aja lah ya Allah, kalau mau mati itu nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zikir. Tapi ini bukan persoalan mudah, Pak. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu la ilaha illallah ketika orang akan meninggal. Kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa, kenapa? Saking sulit. Kenapa sulit? Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Ada ya. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, waktu masih sehat, insya Allah akan meninggal pun menyebut la ilaha illallah. Tapi kalau masih sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah, khawatir nggak hadir Pak ketika akan mati. Mana yang biasa? Kalau yang biasa tersebut king as. Khawatir. Begitu dia mati king as itulah. Ada dulu ceritanya Pak. Ada orang pejudi, ya. Begitu dia akan meninggal, ya ditalkinkan orang, ya. Mas sebut la ilaha illallah as. Kebetulan istrinya namanya Asmawati. Panggil orang, sini As, ini kamu dipanggil abangmu katanya. Entah mungkin ada pesan-pesan. Datanglah istrinya. Apa bang katanya. Lihatnya istri as. Masih juga nggak as itu. Nah kebetulan ada kawannya. Kebetulan bawa kartu pula. Dikeluarnya kartu as itu. Nah diperagakan begini. Nah, as, mati dia. Lihat as itu. Nah itu biasanya gitu. Makanya manusia mati sesuai kebiasaan. Gitu.
Kalau biasa nyebut asking, nah itulah mati asking itulah. Begitu suruh nyebut bang, but. Apa yang mau disebut? Memang waktu masih sehat nggak biasa nyebut gitu ya. Nah itu lidah. Nah, maka karena itu biasakan lidah dengan zikir la ilaha illallah. Tapi pada saatnya lidah keluh, ibarat kata orang, tinta kering, pena patah, kertas robek, nggak ada yang bisa ditulis lagi, nggak bisa ada yang disebut lagi. Lidah sudah keluh, pikiran sudah kusut, nggak ada yang bisa diingat. Satu-satunya hanya hati untuk alat nyebrang, zikir dalam hati. Nah kalau hati ini juga nggak terlatih zikirnya waktu masih sehat, gimana cara zikir hati? Nah disitulah pentingnya zikir khafi. Ya, latih hati dengan zikir khafi. Ketika lidah sudah tidak bisa digunakan, maka hati yang bisa kita gunakan untuk ingat kepada Allah. Begitu kita pulang menghadap Allah, kita tinggalkan dunia dengan ingat hati kepada Allah, maka kembalilah kita kepada Allah. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah pulang ke Allah. Nah, oleh karena itulah maka gunakan dua ini. Biasakan lidah dengan nyebut la ilaha illallah, biasakan hati dengan zikir ismuzat. Nah, pertama kali kita paksakan dulu hati kita ini nyebut ya ismuzat, nama Allah. Nah, kalau sudah terbiasa, maka dia akan ingat sendiri. Kita hanya mendengar aja dia zikir sendiri. So, hati kita selalu zikir, Pak. Nah, cobalah perhatikan. Kalau dokter kan, kalau ada orang sakit selalu yang dilihatnya jantungnya, ya, pakai alat itu ya, didengarnya tak duk. Nah, ini masih bagus jantungnya. Nah, tapi kalau sudah bunyinya sudah agak samar-samar, nah ini khawatir. Nah, kalau pendengaran zahir mungkin tak duk, itu pendengaran telinga zahir. Tapi coba perhatikan dengan telinga batin. Apa kata hati? Bukan dakduk, bukan. Allahu Allah kata dia. Jadi semenjak dia ditugaskan Allah dalam tubuh kita ini, enggak berhenti zikir, Pak. Si ruh kita itu. Itu ditandai dengan jantung kita berdetak, itu zikir itu. Nah, dengan nadi, coba ada nadi Pak, dipegang nadi kita ini, ikuti dengan zikir Allah kata dia. Cuman si tubuh ini berdosa. Kenapa? Karena nggak ngikut. Makanya perlu talqin zikir dulu. Ya, diberi pelajaran cara berzikir supaya bisa kita berlatih begitu. Cuman banyak orang takut talqin zikir itu nanti dibungkus makin putih dulu baru talqin katanya. Nah, itu mah talqin mayat. Ini talqin zikir, belajar cara berzikir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada kita sehingga kita menempuh jalan yang dulu pernah ditempuh oleh para aulia Allah. Pernah ditempuh oleh para anbiya, para mursalin. Jadi kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti cara-cara mereka. Inilah salah satu doa yang selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan yang pernah diikuti oleh orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para solehin. Kita rindu ingin bergabung dengan mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Ke sana dulu, ke Tuhanmu. Bukan ke Tuhan tetangga, bukan. Ke Tuhanmu. Nah, jadi kita ini kan masing-masing punya Tuhan. Nanti kalau Bapak doa, ya Allah ya Tuhanku,
Nanti dah bapak doa, ya Allah ya Tuhanku. Yang lama doa, ya Allah ya Tuhanku. Nggak pernah kita berdoa, ya Allah Tuhan ya tetangga sebelah. Cuman masalahnya, kitanya udah kenal sama Tuhanku itu belum. Ini masalahnya. Mana Tuhanmu itu? Ya dah. Makanya kata Allah, irji'i ila rabbiki. Kau kembali ke Tuhanmu. Ya, makanya ada ketika talqin mayat. Pernah nggak Bapak Ibu mengikuti kalau talqin mayat itu sudah dikubur? Ya, udah selesai dikubur, mungkin kembang-kembang pun sudah diserahkan gitu ya. Lalu duduklah seorang ustadz lalu melaksanakan talqin mayat. Apa bunyinya? Wahai fulan bin fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Apabila mereka bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Itu kapan disampaikan itu? Ketika sudah ditanam di dalam kubur. Lagi hidup aja susah bener mau hafal. Ini udah mati, baru diajar itu. Ya tapi nggak salah juga untuk mengingatkan yang hadir. Ada, paling tidak kan begitu. Nah sekarang coba kaji dengan kajian ma'rifat. Ada, siapa yang diajar itu? Si mayat. Si mayatnya siapa? Dirinya si mayat itu yang diajar itu. Di mana? Di kubur, yang sudah dikubur. Mana kuburan? Nah, ini kuburan. Jasad kita ini kuburan, Pak. Ini kuburan berjalan. Nah, ini jasad kita inilah. Ini kuburan berjalan. Nah. Yang terkubur sini siapa? Ya diri kita. Siapa diri kita? Ya ruh kita itu diri kita itu. Kalau ini mah pakaian. Ya dah. Kalau jasad kita ini pakaian, casing. Ya dah. Jangan tertipu, Pak. Yang diri kita yang sebenarnya itu ruh kita itulah. Nah, sekarang lagi terkubur nih. Nah, ketika sedang terkubur sekarang nih, coba tanya, diri, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, artinya keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau sudah kenal belum dengan Tuhanmu itu? Jangan hanya mulut ngomong Allah Tuhanku, tapi kau gak kenal sama Tuhanmu itu. Allah itu nama Tuhanmu itu. Nah, Tuhanmu itu yang mana? Jadi jangan sampai kita diajar setelah dikubur di tanah, Pak. Sekarang lagi terkubur sekarang, coba tanya nih. Siapa yang nanya? Coba gunakan akal dengan hati. Akal kita bertanya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan hati yang tulus. Allah Tuhanku, benarkah kau bertuhan kepada Allah? Sudah tahukah kau dengan Tuhanmu itu? Sudahkah ikutikah dia? Jangan hanya ngomong Allah Tuhanku, tapi kau gak kenal sama Tuhanmu itu. Bohong kau. Nah ini makanya sekarang Pak tanya. Cari siapa Tuhan. Maka Allah perintahkan, kembalilah kau ke Tuhanmu. Di mana Tuhanmu? Di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dirimu. Kenapa kau nggak tahu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu itu. Kok nggak tahu kau? Allah ingatkan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah itu ibarat matahari, itu asli mataharinya, hadirnya boleh ke dunia. Tapi nur Muhammad ada di diri kita ini. Udah kenal kau dengan Muhammad yang ada di dirimu itu?
Itu kau ikuti syariatnya, syariat Muhammad itu. Kemana kiblatmu? Baitullah. Kiblat Baitullah yang mana? Baitullah di Mekah, itu mah kiblat tubuhmu. Kiblat yang ada di dirimu itu yang kau ikuti itu. Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itulah Baitullah. Itu kau menghadap ke sana, tanya ke hati nuranimu, itu kata orang tua-tua kita. Itu namanya menghadap ke Baitullah. Menghadap ke kiblat. Ya tak? Apapun yang akan kita lakukan, menghadap ke kiblat, menghadap ke hati, tanya ke hati. Mau memilih kita, siapa yang pilih? Nggak usah tanya sama orang lain, tanya ke hati, menghadap kiblat. Ini kan kita ini kadang-kadang nggak menghadap ke kiblat, Pak, menghadapnya ke Pulus. Siapa berani bayar? Itu nggak menghadap ke kiblat, enggak. Sekarang coba menghadap kiblat. Mana kiblatnya? Ke hati. Apakah setiap kita melangkah, setiap kita berbuat sudah menghadap kiblat belum? Gitu. Nah, tanya ke hati nurani kita sendiri. Siapa imammu? Imam Al-Quran. Kau patuh enggak? Imam itu kan diikuti, Pak. Kalau kita sholat, ada imam, ada makmum. Ya, makmum ikut imam. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam ruku, makmum ruku, diikuti. Kau ikuti enggak Al-Quran itu? Perintahnya kau sudah jalankan, larangannya sudah kau tinggalkan. Kalau tidak, bohong kau berimam sama Al-Quran. Ya, nah. Siapa saudaramu? Kaum muslimin muslimat saudaraku. Bagaimana dengan saudaramu itu? Ya, kata Nabi, orang Islam sesama muslim itu bagaikan tubuh yang satu. Ya, bagaimana tubuh yang satu? Gigi sakit, Pak, mulut nggak mau makan. Gigi sakit, telinga nggak mau dengar. Ada orang orkes, ya tapi sakit gigi, marah-marah dia. Orang malah ketawa-ketawa ngeliat orkes. Nah, tapi kena lagi sakit gigi, nah maka dia nggak mau dengar itu. Artinya apa? Satu yang sakit semua merasakan. Saudara kita dalam keadaan kesusahan, kita pun merasa susah. Jangan kita susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, bagaimana kita merasakan penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga. Sehingga kita mampu untuk menolong. Nggak bisa kita tolong dengan materi, paling tidak kita doakan. Nggak usah minta izin dulu saya mendoakan kamu, nggak usah. Ya, doakan aja, ya Allah, berilah jalan yang terbaik untuk saudara saya. Dan lepaskanlah dia dari kesulitan. Itu doa kita. Nah, dalam aplikasi sehari-hari, Allahumma fillil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan doa untuk seluruhnya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi jangan ditunggu kita dikubur di tanah dulu baru minta diajar gitu. Ya, sekarang ini coba ya renung-renung, kita lagi tidur, kita misalnya lagi kita sendirian, coba tanya. Ya, siapa imammu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, kemana kiblatmu, ya, tanya ke diri sendiri, jawab dengan diri sendiri, jawab dengan hati nurani. Benarkah kau bertuhan sama Allah? Allah Tuhanmu itu kau kenal belum? Kalau belum, jangan sampai kau mati belum kenal sama Tuhanmu itu. Man kana fi hadi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang tak kenal Tuhannya di dunia ini, di akhirat nggak bakal kenal, enggak. Jangan harap ketemu Allah di akhirat kalau di sini nggak ketemu, Pak. Nah, temuilah Allah itu sekarang, ya, supaya ketemu kita di akhirat. Kenapa? Ya Allah itu kan sifatnya baqa, Pak. Baqa itu apa? Kekal. Kekal itu apa? Nggak berubah. Bagaimana Allah sekarang, nah begitu juga sampai ke akhirat. Nggak berubah-berubah, enggak. Jadi kalau sudah kenal dari dunia sekarang, di sana pasti kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak kenal. Maka Allah ingatkan betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati
kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu pulang ke Allah, barulah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.